Ojo lali subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin, amma ba'd. Marilah kita lanjutkan pelajaran Mabadiul Fiqhiyah juz 4 tentang nawaqidul wudu, itu tentang perkara-perkara yang membatalkan wudu. Sebelumnya kita baca Fatihah dulu. Ila khadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyati wa ansari wa li baitihi wal muallifil kutub allati ta'alamnaha wa 'alamna ma syaikhin ustadina wa man intasabu ilaina ghafarallahu lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaqidul wudu'i utawi pira-pira kang rusak wudu. Nawaqidul wudu'i utawi pira-pira kang rusak wudu. Al-awwalu utawi kang awal. Iku zawalul aqli, ilangi ngakal. Binaumin kelawan turu. Ala hayati ghairi mumakkinin, ing atase tingkae liyane wong kang netepake. Ala hayati ghairi mumakkinin, ing atase tingkae liyane wong netepake. Maq'adahu, ing nggon lungguhe wong. Minal ardi saking bumi. Bab ini menjelaskan tentang perkara-perkara yang merusak kesucian wudhu, atau lebih kerennya yaitu perkara yang membatalkan wudhu. Apa saja perkara yang membatalkan wudhu? Yang pertama adalah zawalul aqli, hilangnya akal sebab tidur. Tidur yang bagaimana yang membuat batal? Yaitu tidur yang tidak menetapkan pantatnya ke lantai. Tapi kalau tidurnya itu tidur dengan duduk seperti saya ini, lenet, bokongnya diletakkan di atas lantai, maka tidak batal. Kalau tidurnya terlentang, murep, melumah dan sebagainya, maka ya batal wudhunya. Tapi tidur dengan duduk yang menetapkan pantatnya ke lantai itu ada syaratnya. Kalau tidak membatalkan wudhu. Syarat yang pertama, dia tidur dengan duduk yang mana tuburnya itu menempel ke bumi. Ya, pokoknya duduk sekiranya bokongnya itu menempel ke lantai atau ke alas lah, atau ke bumi, ke lantai. Yang kedua, orangnya itu berbadan sedang, tidak terlalu kurus atau tidak terlalu gemuk atau agak gemuk gitu, tidak, sedang. Kalau kurus, walaupun menetapkan pantatnya, kemungkinan ketika tidur kalau kentut akan brojol anginnya.
Syarat yang ketiga adalah bahwa ketika bangun posisinya tidur itu masih tetap dalam posisi duduk. Misalkan ketika dia mulai tidur dengan duduk, maka ketika dia bangun juga dalam posisi duduk. Maka ketika ada orang tidur kok ketika bangun sudah terlentang, murab, lumah dan sebagainya, maka ya dapat dipastikan tidurnya itu dapat membatalkan wudhu. Yang keempat adalah tidak ada orang yang menyampaikan bahwa orang yang tidur dengan duduk itu ngentut. Misalkan ada orang tidur, ternyata di sampingnya itu ada temannya mengabarkan, kamu tadi ngentut. Maka orang yang tidur dengan duduk dapat dipastikan bahwa wudhunya batal, karena ada orang yang mengatakan semacam itu. Dan orang yang mengatakan semacam itu orang yang adil dan amanah, orang yang terpercayalah, tidak pernah bohong. Itu syarat kalau tidur tidak membatalkan wudhu. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ainani utawi mripat loro, al-ainani utawi mripat loro iku wika untaline iku wika usahi taline dubur, iku wika usahi taline dubur. Faidha namat mongko ing dalem nalikane turu, faidha namat mongko ing dalem nalikane turu apa al-ainani mripat loro, apa al-ainani mripat loro, ing tolako mongko ucul, ing tolako mongko ucul apa al-wika utali, apa al-wika utali. Rasulullah bersabda bahwa kedua mata itu diibaratkan sebagai tali simpulnya dubur. Maka ketika orang itu tidur matanya, maka terlepaslah simpul tersebut, sehingga ketika orang itu tidur, orang tidak akan merasakan bahwa ada angin keluar apa tidak, terlepas, tak terkontrol. Faman mongko utawi sapane wong, iku nama turu sapa man, falyatawaddo mongko becik wudu sapa man. Asani utai kaping loro, iku zawalul aqli, ilange akal, bimarodin sebab loro, au jununin utawa edan, au igma'in utawa ayanan. Perkara yang membatalkan wudhu yang nomor 2 adalah hilangnya akal sebab dia sakit, ataupun dia gila, ataupun dia ayanan atau epilepsi. Pokoknya kalau akalnya itu hilang, tidak hanya ini saja, tetapi hilang mungkin sebab dia itu pingsan, atau mungkin terkejut dengan sangat, misalkan ada petir menyambar dar, kemudian dia tuh ngeblank, yang ketakutan sampai hilang, tak terkontrol pikirannya, maka ya batal wudhunya. Ataupun hilangnya akal itu sebab sebab minum khamr, minum bir, minum arak,
ataupun mungkin dia nyabu, mungkin ya sebenarnya jenis narkoba, memakai narkoba, dia akan hilang akalnya. Maka hal demikian itu dapat membatalkan wudhu. Ataupun mungkin hilangnya akal itu sebab dihipnotis orang. Karena kan banyak kejahatan-kejahatan yang dengan cara digendam atau dihipnotis. Maka ketika orang itu dihipnotis kan dia akalnya tidak normal, dia hilang, ngeblank. Tanya, "Sopo jenengmu?" "Sopo ya?" "Jenengmu sopo?" "Nggak tahu," ngeblank. Dia dihipnotis atau bahasa Jawanya digendam. Maka hal demikian itu dapat membatalkan wudhu. Asalisu utawi kang kaping telu. Asalisu utawi kang kaping telu iku khuruju syai'in metune sewiji-wiji. Iku khuruju syai'in metune sewiji-wiji. Iku khuruju syai'in metune sewiji-wiji minas sabilaini saking dalan loro. Perkara yang membatalkan wudhu yang nomor 3 adalah keluarnya sesuatu dari dua jalan, baik jalan depan maupun jalan belakang. Jalan depan disebut kubur, jalan belakang disebut dubur. Maka ketika ada sesuatu barang, baik itu berupa benda cair, berupa benda padat, ataupun berupa gas, maka batal wudhunya. Liqaulihi ta'ala, karena dawuh Allah Ta'ala. Liqaulihi ta'ala, karena dawuh Allah Ta'ala, au jaa ahadum minkum minal ghaib. Au jaa utawa teko. Au jaa utawa teko. Au jaa utawa teko sapa ahadun wong suci, sapa ahadun wong suci minkum saking sira kabeh. Minkum saking sira kabeh. Minal ghaiti saking jamban. Minal ghaiti saking jamban, garing, WC, toilet dan sebagainya. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, lan dawe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yakbalu orang nerimo, la yakbalu orang nerimo sapa Allahu Gusti Allah, sapa Allah Gusti Allah, salata ahadikum ing salate salah siji sira kabeh, salata ahadikum ing salate salah siji sira kabeh, salata ahadikum ing salate salah siji sira kabeh, idza ahdatsa ing dalem nalikane hadas sapa ahad, idza ahdasa ing dalem nalikane hadas sapa ahad, idza ahdasa ing dalem nalikane hadas sapa ahad, hatta yatawaddoa sehingga wudu sapa ahad. Hatta yatawaddoa sehingga wudu sapa ahad. Dawuh Rasulullah, la yaqbalullahu salat ahadikum idza ahdasa hatta yatawaddo. Allah tidak akan menerima salatnya orang ketika dia berhajat sehingga dia melakukan wudu. Karena syarat sahnya salat yaitu suci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Maka ketika sampean mau sholat kok tidak punya wudu, tidak suci, maka sebaiknya dan harus melakukan wudu. Ar-rabi'u taikang kaping papat. Ar-rabi'u taikang kaping papat. Ar-rabi'u taikang kaping papat
iku lamsul mar'ati ngepok wong wadon al ajnabiyati kang liya al ajnabiyati kang liya bila hailin kelawan tanpa aling-aling bila hailin kelawan tanpa aling-aling bila hailin kelawan tanpa aling-aling. Perkara yang membatalkan wudhu yang nomor 4 adalah menyentuh perempuan. Jadi ini hitopnya kepada orang laki-laki. Kalau ada orang laki-laki menyentuh perempuan lain dengan tanpa penghalang, maka batal wudhunya. Jadi yang membatalkan wudhu adalah bersentuhan kulit dengan wanita lain atau ajnabi, yaitu wanita yang tidak haram untuk dinikah. Jadi misalkan suami istri itu kan boleh untuk dinikah, maka ya kalau ketika bersentuhan kulit maka ya batal wudhunya. Kalau bersentuhan kulit dengan orang yang haram dinikah, maka tidak batal. Orang yang haram dinikah itu siapa saja? Seperti dalam Al-Quran dijelaskan, hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum, dan seterusnya. Itu orang-orang yang haram dinikah, maka ketika menyentuh kulit atau bersentuhan kulit maka tidak batal. Wa banatukum itu ibu, anak perempuan, wa akhwatukum saudara perempuan, wa ammatukum bibi bule dari bapak, wa kholatukum bibi dari ibu, terus kemudian wa banatul akhi keponakan tentunya putri, keponakan dari saudara laki-laki, keponakan dari saudara perempuan, itu namanya mahram. Orang yang haram dinikah namanya mahram. Maka ketika bersentuhan kulit tidak batal. Sebab mahram itu ada 3. Sebab diharamkan menikah dengan wanita tersebut ada 3. Yang pertama adalah karena nasab, keturunan, ya kayak ibu, bapak, kayak ibu, adik, anak, dan bibi, keponakan, itu nasab, mahram karena nasab. Yang kedua adalah mahram karena sepersusuan. Ketika ada orang ibunya tidak keluar ASI, kemudian dia minta tolong wanita lain untuk disusoni, maka anak itu dengan orang yang menyusoni itu mahram, haram untuk menikah selamanya. Atau dia mempunyai anak perempuan, maka ya antara anak itu dengan anak orang yang menyusuinya, maka ya haram untuk menikah. Namanya mahram sebab rodo, sebab sepersusuan. Yang ketiga adalah mahram sebab musyawarah atau perkawinan. Maksudnya bagaimana? Mahram kepada mertua kita, itu namanya mahram musyawarah. Nah, ketika kita sudah menikah, kemudian kita bersentuhan kulit dengan mereka mertua, maka ya tidak batal selamanya. Dalam masalah bersentuhan kulit membatalkan wudhu, hampir semua ulama dalam
dalam mazhab 4, Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, hampir semua mengatakan bahwa menyentuh kulit itu batal wudunya, kecuali mazhabnya Imam Abu Hanifah atau mazhabnya Imam Hanafi. Imam Hanafi itu mengatakan bahwa menyentuh kulit itu tidak batal. Beliau mazhabnya Hanafi bertendensi bahwa menyentuh kulit tidak batal. Itu sesuai dengan hadis anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'da nisaihi. Qabbala itu artinya mencium. Rasulullah suatu ketika mencium ba'da nisaihi, sebagian istrinya. Summa kharaja, kemudian beliau itu keluar. Summa kharaja ila sholati, kemudian beliau itu keluar untuk melakukan sholat. Walam yatawaddo, dan tidak melakukan wudhu Rasulullah. Itu pendapatnya Imam Abu Hanifah, mengatakan bahwa bersentuhan kulit tidak batal karena hadis tersebut. Tapi kalau mazhabnya Imam Syafi'i, Imam Hambali dan Maliki, menyentuh kulit itu batal wudhu. dengan dalil liqauli ta'ala, karena dawi Allah ta'ala. Dalilnya bagaimana? Aulamastumun nisa utawa ngepok sira kabeh. Aulamastumun nisa utawa ngepok sapa sira kabeh. An-nisaa ing wong wadon. An-nisaa ing wong wadon. An-nisaa ing wadon. Jadi madhabnya Imam Syafi'i berpedoman bahwa aulamastumun nisa, menyentuh kulit itu batal wudunya. Tapi kalau madhab Hanafi sendiri mengartikan bahwa aulamastumun nisa ini bukan menyentuh kulit biasa, tapi tidak. Tapi mengartikan bahwa aulamastumun nisa ini dengan arti bersenggama atau berhubungan badan yang batal tentunya. Tapi ada juga dari kalangan mazhab Syafi'i sendiri mengatakan bahwa bersentuhan kulit tidak batal juga ada. Ada lagi dari Ibnu Suraj itu mengatakan bahwa menyentuh kulit, bersentuhan kulit dengan lawan jenis kalau tidak disertai dengan syahwat, maka ini batal. Kemudian ada lagi dari pendapatnya Al-Furani dan Imam Haramain. Imam Haramain itu mengatakan bahwa bersentuhan kulit kalau tidak ada unsur kesengajaan, maka tidak batal. Tapi kalau sengaja demok, kemudian nyentuh dan sebagainya dengan sengaja, maka ya batal wudunya. Ada lagi dari mazhabnya Syafi'i, dari ulamanya mazhab Syafi'i, kayak Imam Auza'i. Imam Al-Auza'i itu mengatakan bahwa menyentuh kulit, bersentuhan kulit itu batal kalau dengan tangan. Tapi kalau bersentuhan kulit dengan tidak menggunakan tangan, maka ya tidak batal. Al-khamisu taing kaping 5. Al-khamisu taing kaping 5 iku masul farji, demok farji, bibatinil kafi, kelawan jerone epek-epek. Bibatinil kafi, kelawan jerone epek-epek. Perkara yang membatalkan wudu yang nomor 5 adalah masul farji, menyentuh kemaluan, baik kemaluannya sendiri ataupun kemaluannya orang lain, itu batal. Masih manusia.
ya kan, walaupun itu yang disentuh itu mayit maka batal wudhunya. Menyentuh kemaluan dengan apa itu, telapak tangan bagian dalam ini yang kelihatan, ini yang kelihatan putih ini kan batil kafe, maka ketika menyentuh kulit bagian ini tidak batal. Kenapa kok yang batal cuman telapak tangan bagian dalam, kok tidak ini, kok tidak tangannya ini? Karena yang merasakan kelezatan ketika orang itu menyentuh, merasakan sesuatu itu kan telapak tangan ini bagian dalam. Maka ketika menyentuh kemaluan baik miliknya sendiri maupun orang lain batal. Terus kemudian batasannya kemaluan baik laki-laki perempuan itu yang mana? Yo ini maaf mungkin sharing lah. Kalau laki-laki itu yo dari mulai ujung sampai pangkal miliknya laki-laki itu semuanya ketika disentuh batal. Bukan tempat tumbuhnya bulu. Kalau tempat tumbuhnya bulu tidak batal, ya dari ujung sampai pangkalnya. Kalau laki-laki perempuan ya pertemuan bibir kemaluannya, bukan tempat tumbuhnya bulu. Ini maaf loh ya, ini cuman apa itu cuman kita belajar. Maka ketika menyentuh kemaluan batal. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, karena dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, karena dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man utawi sapane wong, iku masa demok sapa man, zakarahu ing zakareman, falyatawaddo mongko becik wudu sapa man. Maka barang siapa kok menyentuh zakarnya, maka sebaiknya dia melakukan wudhu. Otomatis kalau orang itu menyentuh kemaluannya batal wudhunya. Wa qauli sallallahu alaihi wasallam, dan dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin utawi endi-endine wong wadon, ayyuma imra'atin utawi endi-endine wong wadon iku masat demok sapa imro'ah, farja ing farjine imro'ah, falyatawaddo mongko becik wudu sapa imro'ah. Fal tatawaddo mongko becik wudu sapa imro'ah. Maka ketika ada seorang perempuan kok menyentuh farjinya, yaitu pertemuan dua bibir farjinya, bukan dalamnya loh, bukan, lebih ke bibirnya farji, maka ya batal wudunya. Demikianlah apa yang dapat kami sampaikan tentang perkara-perkara yang membatalkan wudu. Mungkin kalau ada pertanyaan tentang yang kita pelajari hari ini bisa langsung ditanyakan, mungkin via WA atau apa. Mungkin kalau saya ada kurang lebihnya saya minta maaf. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan kita mendapatkan ilmu yang barokah. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ojo lali subscribe